Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pada hari ini Allah masih senantiasa memberikan kita limpahan nikmat dan karunia-Nya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai-sampai Allah menantang kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan pernah mampu. Nikmat yang telah Allah berikan, di antara sekian banyak nikmat, tentu yang utama dan pertama ialah nikmat iman dan Islam. Dan beruntungnya kita semua, Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmatnya, akan tetapi Allah hanya memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat. Maka jauh lebih mudah apabila kita mensyukuri nikmat itu ketimbang kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan tersebut. Maka sudah sepantasnya sebagai seorang muslim kita menjadikan nikmat-nikmat Allah itu sebagai bekal, sebagai sarana buat kita untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, serta mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Sungguh tidak terasa kita sudah sampai pada bulan Sya'ban, atau tepatnya di penghujung Sya'ban 1443 Hijriah, yang menandakan bahwa sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, tamu yang istimewa, yakni bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada 4 bulan yang mulia. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 4 bulan yang mulia yang secara jelas disebutkan di dalam Al-Quran, yang kemudian ulama mufassir menjelaskan 4 bulan itu ialah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi Rajab. Di situ tidak ada atau tidak disebutkan bulan Ramadan termasuk ke dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah, tetapi para ulama mengatakan bahwa Ramadan ini bulan yang sangat mulia. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata ulama mengatakan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Quran, minha arba'atun hurum, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini merupakan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah
untuk seluruh umat. Jadi termasuk umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, dan umat-umat Nabi terdahulu mendapatkan kemuliaan daripada 4 bulan tersebut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan Ramadan. Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang sangat luar biasa, akan tetapi kemuliaan dan keistimewaan bulan Ramadan ini hanyalah untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keistimewaan Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan ini dikhususkan, diistimewakan hanya untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalil apa yang menjadikan bahwa Ramadan ini merupakan bulan yang mulia? Yang pertama, berdasar ayat Allah yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kurang lebih artinya ialah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu atau sebelum kalian, agar supaya kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Di sini melalui ayat ini ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud atau yang bertepatan dengan kewajiban puasa ini yakni dimaksud adalah bulan Ramadan. Jadi diwajibkan kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Wajibnya ini ulama ijma' mengatakan pada bulan suci Ramadan, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini menjadi penegasan, menjadi dalil utama bahwa puasa di bulan Ramadan itu merupakan wajib. Jika satu bulan itu merupakan bulan yang ditetapkannya suatu hukum, sebagaimana puasa merupakan rukun daripada rukun Islam, maka tentu bulan ini adalah bulan yang sangat amat mulia, bulan yang penuh dengan keutamaan. Sebagaimana ayat selanjutnya, kenapa Ramadan ini dimuliakan? Salah satu sebabnya diantaranya ialah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Jadi dari Lauhil Mahfuz diturunkan oleh Allah Al-Quran itu secara serempak ke langit dunia itu pada tanggal 17 Ramadan. Ini menjadi sebab kenapa Ramadan ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya untuk umat kekasihnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beruntung dapat
berjumpa dengan Ramadan di tahun ini, dan ini yang kita minta, yang kita doa selalu kepada Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami, hidup kami, usia kami di bulan Sya'ban ini, dan sampaikan umur kami, hidup kami, usia kami pada bulan suci, bulan Ramadan. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kemudian kita sudah mengetahui bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mulia, lalu apa yang harus kita kerjakan? Ya, lalu apa yang harus kita lakukan? Ternyata di dalam bulan Ramadan ini kita memiliki kewajiban yang utama, yakni melaksanakan ibadah siam, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Kata Ramadan sendiri itu berasal dari kata romdo. Orang-orang Arab biasa menyebutnya dengan romdo. Romdo itu artinya panas yang sangat menyengat, panas terik yang sangat menyengat, bahkan membakar. Itu romdo. Maka dengan datangnya bulan Ramadan, kita berharap, kita berdoa kepada Allah, semoga kita bisa berjumpa Ramadan, mengisi Ramadan dengan ibadah, khususnya ibadah puasa yang wajib. Kita berharap dengan ibadah kita di bulan Ramadan, semoga romdo yang artinya panas itu mampu membakar dosa-dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menjalani ibadah di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, dosa-dosa kita sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu hal yang kita harapkan, satu hal yang kita minta kepada Allah, agar kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, sehingga kita berjumpa dengan Ramadan. Agar apa? Agar kita bisa terus meningkatkan ibadah kita dari tahun ke tahun. Dan sebagaimana dalil yang menunjukkan bahwa Ramadan ini adalah bulan yang mulia, sebagaimana di dalam surah Al-Qadar, ya, Allah berfirman bahwasanya ada satu malam, di mana satu malam itu pahalanya sebanding dengan 1000 bulan. Para ulama mengatakan, malam apa itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian di mana letak malam Lailatul Qadar? Tidak lain adalah bertempat di bulan Ramadan. Jadi dari tanggal 1 sampai 30 usahakan, dari tanggal 1 sampai 30 Ramadan paksakan, ya, jadwalkan, atur, manage waktunya untuk terus bisa menghidupkan malam-malam Ramadan. Kenapa? Mangqama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan, mengisi malam-malam Ramadan dengan berbagai macam ibadah, dia dirikan salat Isya berjamaah, salat tarawih berjamaah, salat witir berjamaah, dia tadarus Al-Quran berjamaah, dia qiyamul lail, dia tahajud sambil menunggu waktu sahur, dia berjamaah. Meskipun tidak ada perintah untuk berjamaah, akan tetapi kalau memang berjamaah itu bisa dikerjakan, itu juga bagus, ya. Nah, apa yang dikerjakan semua di dalam bulan Ramadan itu dalam rangka mangqama Ramadana. Barang siapa yang mendirikan, menghidupkan Ramadan baik siang maupun malamnya, maka insya Allah dari tanggal 1 sampai 30 dia istiqomah, tiap malam dia hidupkan malam Ramadan, maka dia akan mendapatkan satu malam yang istimewa, yakni malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Orang beribadah satu malam pahalanya sama dengan 1000 bulan, yang artinya sebanding dengan umur usia 83 tahun 4 bulan. Jika orang mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, maka dia sebanding, misal ketika itu dia salat di malam Lailatul Qadar,
maka sholatnya itu seakan-akan ia kerjakan selama 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, subhanallah. Inilah janji Allah, janji Rasulullah kepada orang yang mau menghidupkan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia. Dan para ulama mengatakan, barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan, ibadahnya itu sunnah, tetapi Allah catat pahalanya seakan-akan ibadah wajib. Dan barang siapa yang beribadah wajib di bulan Ramadan, baik siang maupun malam, maka seakan-akan pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat. Lalu kemudian barang siapa yang membaca Al-Quran jika di luar Ramadan, selain bulan Ramadan, 1 huruf itu dikalikan 10 kali lipat, maka khusus bulan Ramadan 1 huruf dikalikan 100 kali lipat. Ini menandakan betapa mulianya bulan Ramadan. Maka sampai ulama mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan harramahullahu jazadahu 'alan nar. Barang siapa yang dia bahagia dengan hak, bahagia dengan sesungguhnya, hatinya bahagia karena menyambut datangnya Ramadan. Dengan alasan apa? Dia tahu kemuliaan Ramadan, maka hatinya bahagia menyambut datangnya Ramadan. Dia ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan yang mulia, bulan yang suci Ramadan. Hatinya farih, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Ulama mengatakan haramahullah, maka Allah mengharamkan baginya apa yang diharamkan, jazadahu 'alan nar, jasadnya dimasukkan ke dalam api neraka. Yang artinya orang yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan selamatkan dia dari pedihnya siksa api neraka, insya Allah. Inilah kemuliaan yang dapat kita harapkan, yang dapat kita tuju dan kita raih di dalam bulan suci Ramadan. Semoga datangnya Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir buat kita, karena banyak saudara kita, keluarga kita yang Ramadan tahun lalu masih bisa berkumpul dengan kita, akan tetapi Ramadan tahun ini sudah tidak lagi berada di tengah-tengah kita. Semoga Allah berikan kita umur yang panjang, rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, untuk persiapan kita menyambut tamu yang mulia. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga tahun Ramadan tahun ini kita bisa meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, meningkatkan bacaan Quran kita. Jika tahun lalu kita baru bisa khatam 1 kali dalam 1 Ramadan, semoga tahun ini lebih meningkat dan lebih banyak lagi berbagai macam ibadah yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Kiranya video ini semoga dapat memberi manfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan untuk seluruh saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang menontonnya. Saya doakan semoga saudara-saudara semuanya, keluarganya ya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan wal afiat sehingga dapat menjumpai Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat dan dalam keadaan semangat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu ilaina wa ilaikum ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.